Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Zaid dengan Pak Suryadi pada kesempatan siang hari ini? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah Pak. Pak Romi sehat. Nah, alhamdulillah, jadi alhamdulillah kita sehat semuanya. Untuk memulai rukun kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Tentunya kita beragama Islam ya Pak Zaid dengan Pak Suryadi. Untuk Pak Suryadi, saya persilakan untuk memimpin doa. Semoga kegiatan rukun kita pada hari ini berjalan lancar. Silakan Pak Suryadi. Ya, terima kasih Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Pak Romi dan Pak Jahid, sebelum kita mulai diskusi itu sebagai pengamat coach dan coach, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita, yaitu agama Islam, supaya hari ini apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, mudahannya berjalan mulus, berjalan lancar. Ya Rabbal Alamin. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Pia, jangan main ngebut ya. Abi merekam nih ya. Terima kasih kepada Pak Suryadi yang telah memimpin doa untuk rukun kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar. Jadi kita mulai dengan rukun kita. Sebelumnya saya selagi menanyakan kabar dari Pak Suryadi dengan Pak Jais. Sehat juga ya. Alhamdulillah sehat. Kita melaksanakan ibadah puasa dan semuanya berjalan lancar. Amin. Ya Pak Suryadi dan Pak Jais, pada kesempatan nanti Bapak sebagai coach ya Pak Jais, dan percakapan coaching dari Pak Suryadi, kira-kira apa yang Bapak siapkan nanti atau perlu dikembangkan dalam percakapan dengan coach? Terima kasih Pak Romi. Saya di sini sebagai coach, Pak Jahid sebagai coach. Jadi nanti yang saya kembangkan nantinya bersama coach saya adalah kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot agar saya bisa mendorong coach saya yaitu Pak Jahid untuk menemukan solusi dari permasalahannya yang sedang dihadapinya. Itu Pak. Ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang dikembangkan secara spesifik, mana yang Bapak tekankan terhadap coaching? Ya, dari ketiga kompetensi tadi, yang saya kembangkan secara spesifik adalah mengembangkan kesadaran penuh, yang mana indikatornya adalah fokus memecahkan masalah yang sedang dihadapi coach saya nanti. Saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach, dan akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya nanti. Terima kasih Pak Suryadi. Saya mengamati percakapan Bapak nanti, saya akan menyampaikan capaian dan pengembangan potensi coaching yang Bapak harapkan. Ya, itu yang baik Pak, terima kasih. Sekarang saya mulakan Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suryadi. Apa kabarnya Pak Jahid sekarang? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Baiklah Pak Jahid, sekarang kemarin kita sudah bertemu, cuman kemarin kita belum sempat untuk ngobrol bersama. Sesuai dengan diskusi kita kemarin, apakah Bapak tahu tujuan dari pertemuan kita ini? Baik Pak, tujuan kita pada hari ini adalah berdiskusi menyelesaikan masalah yang saya hadapi Pak. Ya baik, hari ini kita akan berdiskusi. Saya akan menanyakan kepada Bapak berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Jahid.
Mohon maaf Pak Jahit, karena beberapa hari yang ini saya lihat Bapak kelihatan tidak semangat, murung, tidak seperti biasanya Pak Jahit. Benar Pak? Ya, benar sekali Pak. Mungkin karena ada beberapa permasalahan Pak yang saya hadapi. Sebelumnya mohon maaf sekali lagi Pak Jahit. Coba Bapak ceritakan permasalahan apa yang Bapak hadapi sekarang ini. Begini Pak, Pak Suryadi, beberapa hari yang lalu sampai sekarang saya sangat sibuk sekali Pak. Kesibukan saya itu di mana salah satunya tugas pokok saya sebagai guru kelas. Saya dihadapkan adanya murid saya yang saya dapati itu ABK Pak. Jadi dalam pembelajaran itu agak sulit dalam menyesuaikan dengan teman-teman yang lain. Terus saya ada tugas tambahan di sekolah. Saya mempunyai tugas tambahan sebagai bendahara BOS dan bendahara gaji. Jadi ini yang membuat saya agak kelimpungan Pak. Jadi mana yang harus saya mulai dulu, agak bingung lah saya dalam menyelesaikan pekerjaan saya Pak. Mungkin itu Pak yang membuat saya jadi apa ya? Jadi murung atau banyak berpikir atau kurang semangat lah Pak. Oh iya Pak Jahit. Tadi banyak permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang Pak Jahit? Bisa saya bantu? Baik Pak. Sekarang kesempatan saya memang harus Pak menjadi seorang pendidik yang profesional sesuai tugas yang diberikan kepada saya dan menyelesaikan tugas-tugas yang tugas-tugas tambahan yang saya dapatkan, makanya harus saya selesaikan dengan baik Pak. Oh, begitu ya Pak Jahit. Nah, dari Iya. skala 1 sampai 10, di mana kira-kira posisi Bapak sekarang Pak Jahit? Untuk skala 1 sampai 10 mungkin saat ini yang saya hadapi yang saya dapatkan itu saya berada di posisi 5 lah Pak, kira-kira seperti itu. Mengapa Pak Kang berada di posisi 5? Kenapa enggak 6 atau 7 atau 8 gitu? Peluang itu atau kemungkinan itu yang bisa saya ambil karena saya rasa saya masih ada motivasi lah Pak, ada motivasi untuk menyelesaikan tugas pokok dan tugas tambahan yang saya dapatkan sesuai dengan tepat waktu ya, dan dilaksanakan dengan baik Pak. Oh iya, makasih Pak. Kemudian peluang atau kemungkinan apa sih yang bisa Bapak Jahit ambil? Peluangnya itu tadi apa ya? Saya harus menyelesaikan tugas-tugas saya Pak dengan baik dan tuntas lah. Dan saya masih ada sedikit semangat saat ini masih sedikit semangatnya untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Begitu ya Pak Jahit ya. Iya Pak. Kemudian mungkin ada hambatan atau gangguan Pak Jahit yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Apakah ada? Itulah Pak yang menjadi kendala dan hambatan saya. Saya memang disibukkan dengan sebagai guru kelas Pak. Yang terusnya saya menyelesaikan laporan bendahara BOS, terus saya menyelesaikan tugas tambahan yang lain, terus ada anak murid saya Pak, terutama ini yang ABK. Jadi hal itu yang menjadi kendala saya dalam pembelajaran di kelas Pak. Ya, sungguh sangat sulit sekali kalau berada di posisi Bapak sekarang. Nah, Iya, Pak. apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan nanti, Pak? Bisa Bapak ceritakan? Kalau saya pikirkan, saya hadapi ini memang pertama saya harus menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai guru kelas, menyelesaikan materi-materi yang ada sesuai dengan jadwal pada semester ini dan sesuai dengan rencana saya. Kemudian saya menyelesaikan tugas tambahan saya selaku bendahara BOS dan memberikan
pembelajaran khusus kepada anak murid saya yang ABK, Pak. Nah, dari beberapa yang Bapak jelaskan tadi, mungkin ada prioritasnya, Pak? Eh, untuk prioritas, saya memang mengkhususkan terlebih dahulu kepada materi-materi yang saya lakukan di kelas untuk menyelesaikan materi-materi pada semester ini. Terus menghadapi anak ABK, saya melakukan atau membuatlah sebuah rancangan atau pembelajaran yang khusus untuk anak ABK tersebut, mungkin dengan membuat video pembelajaran yang menarik agar anak ABK tersebut tidak mengganggu teman-temannya yang lain, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, begitu ya, Pak Jahit ya. Nah, Iya, Pak. kemudian apakah komitmen Bapak terhadap rencana Bapak untuk mencapai tujuan yang akan Bapak capai? Komitmen saya, Pak, untuk rencana ini adalah mencapai tujuan tadi yang saya sampaikan, terutama menyelesaikan materi-materi pembelajaran di kelas sesuai dengan target yang diharapkan, dan anak-anak itu mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Anak-anak ABK juga dapat belajar dengan baik sesuai dengan materi yang saya berikan atau dengan video-video pembelajaran tambahan atau video pembelajaran yang menarik, agar memang itulah tadi tidak mengganggu temannya, Pak. Dan kemudian tugas-tugas ini terselesaikan dengan baik, dan bendahara saya selaku bendahara BOS juga menyelesaikan tugas ini sesuai dengan tepat waktu agar saya tidak tidak mendapat teguran lah dari kepala sekolah maupun dari dinas, Pak. Baik Pak, saya menilai Bapak sangat luar biasa karena dalam tugas yang pokoknya Bapak tuh ada tugas tambahan. Nah, Iya. pasti dari komitmen Bapak tadi mungkin ada yang menjadi komitmen Bapak tadi, mungkin ada yang membantu Bapak dalam komitmen tadi. Siapa saja Pak yang bisa dapat Baik Pak, untuk membantu saya dalam komitmen saya ini, saya sangat perlu dukungan dari warga sekolah, terutama dari kepala sekolah, terus rekan-rekan sejawat saya, terus ada operator BOS juga, Pak, karena beliau juga punya tanggung jawab juga nanti sama-sama dengan beliau, terus dengan orang tua murid, terus dengan dengan orang sekitar bersama orang tua, terutama muridnya sendiri, Pak. Ini yang menjadi sangat penting dalam mendukung apa yang saya impikan atau menjadi tujuan atau rencana saya ini, Pak. Baik Pak Jahit. Nah, tadi udah memberikan komitmen siapa saja yang membantu Bapak nanti. Terus perasaan Bapak sekarang bagaimana? Alhamdulillah, setelah Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan ini, saya merasa sangat lega sekali, Pak. Saya bisa sedikit menemukan lah ide-ide baru untuk bagaimana saya menyelesaikan tugas-tugas saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana ini bisa berjalan dengan baik, Pak. Ya, baik Pak Bajait. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya atau permasalahannya kepada saya. Semoga dengan adanya permasalahan ini dapat Bapak atasi dengan manajemen Bapak secara maksimal ya Pak. Terima kasih Siap, Pak Pak. Jahit. Iya, sama-sama Pak Suyadi telah membantu saya, Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, percakapan cukup singit dari ruang kolaborasi ini antara coach dan coach, antara Pak Jais dan Pak Suryadi. Alhamdulillah, kalau saya melihat atau mengamati dari melakukan coaching tadi, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Bapak harapkan? Ya, baik Pak Romi. Terima kasih karena tadi sudah menjadi pengamat kami. Saya telah mengembangkan kompetensi saya, yaitu telah melakukan kesadaran penuh, fokus,
dalam memecahkan permasalahan dari coach saya, kemudian mendengarkan secara penuh dan menatap coach saya serta fokus terhadap permasalahannya. Itu Pak. Ya, benar sekali Pak. Jadi percakapan Bapak bersama coach tadi telah berjalan dengan baik dan telah memaksimalkan potensi coach, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun menemukan ide-ide baru serta membuat catatan hasil observasi dan memberikan feedback terhadap coaching. Jadi Bapak sangat luar biasa. Jadi kalau saya mengamati Bapak sudah mengajukan juga pertanyaan sesuai dengan alur kita. Nah, kalau penilaian dari 1 hingga 4, saya memberikan Bapak nilai 4. Nah, jadi saya lakukan coaching tadi, kira-kira rencana Bapak yang mana yang akan Bapak kembangkan nantinya dan apa langkah-langkah Bapak untuk seterusnya? Baik Pak, sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Romi karena telah memberikan saya nilai 4 dari 1 sampai 4, berikan saya nilai 4. Terima kasih sekali. Jadi yang saya akan kembangkan lagi adalah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya nanti akan terdorong untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, tentu ada langkah-langkahnya, yaitu langkah saya untuk mengembangkan pertanyaan yang berbobot adalah sebelumnya saya akan merefleksi diri saya dahulu, kekurangan apa sih yang ada pada diri saya, kemudian mencari referensi dari berbagai sumber, misalnya dari YouTube, dari buku-buku, gitu Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga prediksi yang Bapak harapkan dapat tercapai sehingga dapat menjadi coach yang terbaik bagi coach dan tentunya Pak Daib lah terutama nih. Ya, siapa? Dalam pelaksanaan Hukol kali ini kita berjalan lancar dan saya mengakhiri acara kita atau saya selaku pengamat ini mengakhiri acara kita pada kesempatan siang hari ini. Demikian yang mungkin dapat saya amati dan terima kasih lagi saya ucapkan kepada Pak Jahit dan Pak Suryadi yang sama-sama Pak. Baik dalam menyampaikan kesempatan di siang hari ini. Saya dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.